Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Jasmine Tea. Buat teman-teman yang suka dengan channel saya, silahkan like dan subscribe. Jadi teman-teman, kali ini aku akan membagikan cerita saat aku menjalankan operasi katarak di tahun 2022 yang lalu. Saat dokter menyarankan untuk menjalani operasi katarak, saya sangat takut gitu ya, sangat deg-degan gitu ya, karena kan yang bakal dioperasi itu kan mata gitu kan. Jadi kita tahu sendiri mata itu adalah organ yang sangat sensitif, bahkan dia hanya dengan kemasukan debu sedikit aja sakit, apalagi bakal dioperasi. Jadi saya saat itu langsung mengumpulkan segala macam info untuk menyusun keberanian dan sekaligus menyiapkan dana, karena operasi katarak itu termasuk operasi yang tidak murah ya. Jadi mudah-mudahan pengalaman saya ini dapat membantu teman-teman sekalian yang mungkin harus menjalani operasi katarak juga. Jadi, apa itu katarak? Katarak itu adalah penyakit mata yang sering terjadi pada mata, yang terutama pada orang yang sudah tua. Kondisi ini terjadi ketika lensa mata yang jernih menjadi keruh. Lensa mata yang keruh menghalangi cahaya masuk ke mata sehingga penglihatan menjadi kabur. Nah, katarak dapat terjadi di satu atau dua mata. Ya, jika tidak diobati, tidak mungkin, bukan tidak mungkin, ya, dua-duanya mata kita akan menjadi buta. Katarak itu hanya bisa diobati dengan operasi ya teman-teman, karena operasi katarak ini adalah operasi untuk mengganti lensa mata kita yang keruh dengan lensa mata buatan, sehingga kita bisa melihat dengan jelas lagi. Nah, apa itu gejala-gejalanya? Gejala yang pertama adalah mata yang buram, seperti ada asapnya gitu ya, seperti kalau kita ada di puncak itu kayak ada kabut tipis gitu ya. Jadi seperti itu awalnya, itu yang saya rasakan. Kemudian yang kedua itu sensitif terhadap cahaya. Saya itu tidak bisa masuk ke ruangan yang sangat terang gitu, misalnya ke supermarket yang lampunya neon berjejer-jejer gitu ya, saya merasa aduh terang banget sampai kayaknya enggak tahan gitu matanya. Kemudian yang ketiga itu sering mengganti ukuran kacamata. Jadi udah berkali-kali ganti, rasanya tuh masih aja kok nggak pas gitu. Jadi itu antara lain adalah gejala dari katarak. Nah, penyebabnya itu apa katarak itu? Yang pertama itu usia ya. Usia itu adalah uh, sebagian besar penyebab faktor utama terjadinya katarak. Biasanya di atas 60 tahun, tetapi bisa juga sebelum itu. Kemudian radiasi sinar ultraviolet ya, karena kita negara yang sangat-sangat banyak cahaya matahari, jadi itu juga memperparah ya, memperparah karena kita jadi menjadi lebih cepat menderita katarak. Kemudian ada juga karena penggunaan obat steroid jangka panjang, kemudian ada juga infeksi dan penyakit sistemik, adanya riwayat keluarga ya, ada juga karena trauma pada mata. Nah, karena itu dokter udah menyarankan, maka saya udah mulai tanya-tanya informasi. Sebetulnya 2017 saya sudah nanya tuh ke spesialis mata, cuman pada saat itu dokternya bilang masih tipis, masih boleh lah, nggak diambil. Kemudian 2018 saat teman saya yang usianya lebih muda dari saya tuh dia menjalani operasi katarak, jadi saya ikutan cek ke dokternya dia, dan dokternya bilang ya sudah harus diambil gitu kan. Nah, yang 2019 saya cek lagi ke spesialis mata khusus ya, khusus mata yang di Kedoya, dan dokternya bilang sudah boleh diambil. Artinya itu sudah 50% lebih ketebalannya. Jadi kalau misalnya
terlalu tipis itu juga masih belum bisa diambil. Kalau terlalu tebal itu juga nanti akan menjadi sulit. Jadi kalau sudah bisa diambil itu saya sarankan teman-teman juga mulai mengikuti saran dari Pak Dokter saja. Jadi setelah itu kan ada COVID tahun 2020, 2021, 2022, kita semua hanya tinggal di rumah aja. Nah, di situ saya merasa bahwa penglihatan saya semakin parah gitu ya. Jadi saya kalau melihat dus obat gitu ya, saya baca kecil-kecil itu nggak kebaca. Saya udah pakai kacamata, tetap saya harus ambil lagi kaca pembesar. Kemudian korden di rumah itu kalau siang udah saya tutup aja karena saya nggak tahan dengan cahayanya. Dan terakhir yang paling parah itu saat saya les ya, saya les dan gurunya itu menulis hanya sekitar 3-4 meter lah papan tulisnya itu, saya sudah tidak kebaca. Jadi saya harus foto dulu itu papan tulis, kemudian di handphone itu baru saya zoom, baru saya bisa baca. Jadi itu sudah mulai terasa mengganggu, sehingga 2022 bulan Agustus saya periksa lagi ke dokter yang di Kedoya, rumah sakit mata khusus ya, khusus mata. Dan di situ dokternya udah langsung menyarankan saya untuk segera operasi dan dijadwalkan 4 hari ke depan. Waduh, saya deg-degan setengah mati karena sebetulnya saya masih belum berani ya, tapi ya sudah 5 tahun saya itu cek mata melulu ya. Akhirnya ya sudahlah, kita kumpulkan keberanian dan saya oke, setuju. 4 hari kemudian saya akan operasi katarak. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita operasi katarak itu ada beberapa tes yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium darah. Jenis yang diperiksa adalah hematologi lengkap, glukosa darah sewaktu, dan hepatitis HbSAg. Labnya ada di lantai dasar, jadi kita tidak perlu keluar dari rumah sakitnya. Kemudian setelah itu kita adalah memeriksa kondisi mata. Kondisi mata itu akan dites dengan 4 macam tes ya. Yang pertama adalah retinometri, yang kedua adalah okretina, kemudian yang ketiga adalah korneal spekular mikroskopi, kemudian yang keempat adalah biometri. Nah, keempat-empatnya ini hasilnya tertuang di dalam begini, kurang lebih hasilnya tuh. Jadi teman-teman nanti kalau sudah diperiksa akan mendapatkan hasilnya yang seperti ini ya, ada yang berwarna hijau juga. Nah, ini adalah tes untuk mata kita, apakah mata kita ada kelainan atau tidak sebelum dioperasi katarak. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu, misalnya jantung atau darah tinggi atau gula atau apapun juga, tolong dikonsultasikan dulu dengan dokternya karena ada beberapa tindakan yang berbeda mungkin ya, karena setahu saya itu bius untuk mata itu ada 3 hal. Yang pertama adalah dengan ditetes obat mata, yang kedua adalah dengan disuntikkan ke bola mata, kemudian yang ketiga adalah dibius total. Jadi semua itu tergantung dari kondisi kesehatan kita, dan puji Tuhan saya tidak punya penyakit-penyakit yang lain sehingga saya tidak ada masalah apapun juga. Jadi boleh langsung menjalankan operasi setelah menjalankan tes yang tadi saya sebutkan. Sebelum pulang itu ada dikasih semacam buku panduan seperti ini. Jadi di dalam buku panduan ini ada berbagai macam do and don't ya. Jadi apa nih persiapan sebelum operasi, apa aja yang harus dijalankan, misalnya
menjalani pemeriksaan ini itu. Kemudian pada hari pada hari operasi apa yang harus kita lakukan. Kemudian pada setelah operasi apa yang boleh dan apa yang tidak. Jadi ini dibawa pulang, dibaca-baca, dan nanti hari Senin saya akan datang lagi untuk menjalani operasi. Kata susternya kita tidak boleh lagi bermake up ya pada saat hari operasi tersebut, tidak pakai make up, rambut sudah dikeramas, pakai baju yang nyaman, dan tentu saja banyak berdoa ya. Jadi itu teman-teman persiapan saya sebelum menjalankan operasi katarak. Nanti pada saat hari hanya pengalaman pada saat menjalankan operasi katarak saya akan bagikan di YouTube yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton YouTube saya. Bye bye.